sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Sebenarnya sih bagusnya Pak Santi Amar sebagai Pak Ketua, tapi kayaknya bermasalah dengan mic-nya ya. Saya ambil alih saja. Karena ini kaitannya dengan kasusnya Kainama ya. Jadi kebetulan di sini ada teman-teman juga yang tahu persis tentang pelaporan ini ya. Jadi memang Galarua telah membuat laporan pengaduan ke polisi untuk terhadap Kainama sebagai terduga penistaan agama ya, kemudian berita bohong, dan terkait juga nantinya dengan money laundry ya, pencucian uang melalui media sosial YouTube. Ya. Ada juga ya pencucian uang ya? Oh iya jelas Pak Pak Pavel, karena kan ini pastinya dari aktivitas ceramah-ceramah atau wawancaranya di beberapa channel itu ada nilai uang kan yang didapat ya, artinya menghasilkan uang dari hasil kejahatan dong ya, karena kan ini kan sedang diperkarakan sebagai kasus penistaan agama, dugaan kasus penistaan agama dan berita bohong ya. Jadi pengaduan yang dilakukan itu melalui Polda Jabar itu kurang lebih 1 bulan yang lalu. 1 bulan lalu dan ya. Kemudian ya 1 bulan lebih, sudah lebih 1 bulan ya, sudah lebih 1 bulan. Kemudian masuk lagi pengaduan kedua ke Polda Metro Jaya, sama juga dugaan tindak pidana sara dan berita bohong, juga pencucian uang. Itu kira-kira seminggu lebih ya. Kurang lebih semingguan yang lalu ya. Semingguan yang lalu. Nah, untuk yang Polda Jabar itu sampai sekarang saya terakhir follow up ya dengan yang menerima pengaduan itu belum diproses. Aduh sorry Pak. Nggak apa-apa, silakan. Iya, sambil menunggu ya. Sorry ya Pak. Sorry. Jadi belum diproses. Alasannya ya banyak kasus dan segala macam. Nah, yang mengherankan buat kita bahwa nggak jauh-jauh kan pengaduan terhadap Yusuf Manubulu. Itu Yusuf Manubulu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dan itu sudah viral ya sampai ke dunia internasional, bahwa itu 1 hari kalau tidak salah dari pengakuan istri beliau Pak Yusuf Manubulu bahwa 1 hari dibuat surat pengaduan, besoknya sudah penangkapan ya. Ini kan jomblang sekali perlakuannya ya. Betul. Ya, jomblang sekali ya. Dengan beginilah kita melihat ya, kita nih mau menguji Polda Jabar khususnya, apakah bisa objektif, apakah bisa bersikap adil. Ini kan yang dipertaruhkan di sini adalah wibawa hukum ya, di tangannya Polda Jabar. Halo. Ya, sudah jelas. Sudah. Pak Santi Amar. Sudah jelas ya Pak. Oke, saya teruskan ya. Lanjut. Nah, ya, oke Pak Ketua.
Jadi ini sampai sekarang belum ada proses. Namun untuk yang Polda Metro Jaya kurang lebih seminggu lebih ya kita adukan, kemudian follow up terus oleh pengurus. Dapat berita bahwa sudah ditentukan penyidiknya siapa dan akan dipanggil yang bersangkutan, terduga. Berarti sudah ada respon ya dari kepolisian yang di Polda Metro ya? Sudah, Polda Metro menurut saya lebih cepat responnya dibandingkan Polda Jabar. Polda Jabar itu saya teleponin loh, saya telepon langsung. Nah, yang mengadukan kan Pak Wen di sana. Tapi saya kebetulan dapat nomor handphone penyidiknya, yang menerima pengaduan. Saya telepon. Belum Bu, karena kasus sangat banyak di sini. Loh, kok pernyataan itu nggak dipakai untuk Yusuf Manubulu, gitu ya. Jadi ini kritik juga buat Polda Jabar menurut saya ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu dan kita akan follow up terus. Kami ingin tahu seberapa responnya nih Polda Jabar. Seberapa pedulinya Polda Jabar untuk memproses pengaduan dari masyarakat. Karena ini kan sama saja ya Pak Fel ya. Kalau Yusuf Manubulu kan hanya mentransmisikan berita wawancara dan yang diwawancara katanya berbohong, itu ditransmisikan atau ditransfer dibagikan melalui channelnya Pak Yusuf Manubulu. Ya. Betul. Nah, tapi kalau yang Kainama kan berbeda, justru dia pelaku utamanya. Yang mentransmisikan adalah ada beberapa ya, termasuk itu siapa? Ipung, Atria, kemudian si Hariesto apa siapa? Hariesto, kemudian Niru Hairi. Apa? Siapa namanya Pak Wen? Ariesto ya. Ariesto. Niru Hairunisa. Ya. Niru Hairunisa. Ya, Jimmy ada ya Pak Wen ya? Jimmy Media Channel itu apa siapa tuh? Bukan Jim Media Channel. Jim. Oh iya, Jim. Tuh. Nah, kalau kita compare dengan kasusnya Pak Yusuf Manubulu, berarti Pak Yusuf Manubulu inilah si Ariestonya, ya kan? Ariestonya, Ipungnya, Hairunisanya, ya. Dan itu akan terseret juga. Kita kejar untuk money laundry karena mereka mendapatkan uang dari hasil kejahatan. Kalau memang ditetapkan nanti tersangka atau terpidana si Kainama, maka mereka tentunya akan terseret. Karena apa? Karena mereka mendapatkan uang, mereka menerima uang dari hasil kejahatan itu. Kan gitu ya logikanya ya. Gitu. Jadi untuk Polda, kita apresiasi ya, Polda Metro Jaya cukup cepat responnya ya, karena semingguan sudah ada berita penyidiknya si Anu akan dipanggil kapan. Sudah dikasih tahu ya Pak Okta kebetulan lawyer, pengurus juga di Galarua, dialah yang bertugas untuk memfollow up ini ya, gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ketua. Ya, Pak Okta lagi terlepas, nanti kalau Pak Okta bisa masuk bisa memberikan penjelasan ya. Oke, sebelum ke Pak Ketua, Ibu Liswa ini di Galarua sebagai apa, Bu? Saya sebagai wakil ketua Pak Fel, wakil ketua perkumpulan Galarua. Oh baik, nanti kita nanti kita juga akan menunggu ya pemaparan dari kawan-kawan apa Galarua itu. Mungkin ada kawan-kawan di sini yang membutuhkan ya pendampingan dari Galarua, kan nanti bisa dihubungi ya, begitu ya. Oke, mungkin Bang Leba dulu atau langsung ke Pak Ketua dulu? Ketua dulu. Ya, oke. Pak Ketua, bagaimana nih Pak Ketua informasi tentang Kainama ini Pak Ketua? Baik, terima kasih Pak Apel ya, terima kasih teman-teman, salam. Jadi mohon maaf tadi ada penyesuaian agak lambat masuk, saya mohon maaf Pak Apel ya. Dan ini sangat tidak nyaman mungkin bagi Bapak dan pendengar lainnya. Nah, sebelum saya masuk kepada penjelasan lebih detail mengenai Kainama ini,
izinkan saya menjelaskan secara ringkas Galarua itu apa sih gitu. Ya, Ini boleh. makhluk apa ini Galarua ini? Kenapa tiba-tiba muncul ini? Apa motivasinya ini? Jangan-jangan ini organisasi KW-KW atau ya ikut-ikutan. Nah, pertanyaan-pertanyaan demikian itu yang muncul di tengah-tengah masyarakat, terutama apologet dan YouTuber, itu wajar-wajar saja. Dan seharusnya demikian. Nah, oleh karena itu, kami dari Galarua ini begini ceritanya, Pak. Beberapa tahun yang lalu, saya aktif di dunia pastor, Paul Jang, ya. Nah, saya mendengar omongan begini, begitu, segala macam. Intinya adalah keluhan daripada para netizen itu yang ikut di Zoom itu betapa memprihatinkan situasi di Indonesia, utamanya penegakan hukum, utamanya soal keadilan, utamanya begitu maraknya, begitu hebatnya diskriminasi, dan sepertinya negara ini tidak berdaya. Kalau saya katakan negara, berarti di situ adalah penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, sepertinya tidak berdaya. Bahkan timbul dugaan mereka adalah aktor daripada buruknya penegakan hukum di Indonesia. Terus saya bilang, kalau begini caranya kita hanya ngomong terus apa? Ya, kita harus bentuk suatu organisasi yang bisa menyuarakan suara rakyat itu kepada penyelenggara negara. Cuma kalau kita berjuang sendiri-sendiri itu tidak akan ada kekuatannya, maka kita harus berhimpun dalam suatu organisasi yang diakui oleh pemerintah. Kenapa kita harus berhimpun? Karena namanya berhimpun ini terdiri dari beberapa orang. Dan sebagai lembaga ataupun organisasi masyarakat, kita ini adalah kumpulan daripada rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi di negara ini. Itulah motivasinya Pak Apel, kenapa ini Galarua berdiri, dan itu sudah memiliki kekuatan hukum, ya. Jadi ini adalah sudah terdaftar di negara, ya, terdaftar di negara dengan SK Kemenkumham nomor AHU 0006 506 0107 tahun 2022. Jadi ini bukan organisasi KW-KW, tetapi organisasi yang sah dan diakui oleh pemerintah. Dan berdirinya ini, selain daripada motivasi yang saya katakan secara singkat, adalah kita berpedoman kepada pasal 28, pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kemudian apa sih visinya Galarua ini? Nah, kok udah banyak ini organisasi di Indonesia ini, entah apa lagi namanya, mungkin ratusan ribu, ya. Jadi Galarua ini visinya Pak adalah membela negara. Kalau orang berbicara membela negara, kalau kita bisa bicara negara, membela negara bukan hanya TNI, bukannya polisi yang membela negara. Kalau kita bicara negara berarti ada rakyatnya, ada hukum, ada wilayahnya. Nah, di area inilah kita berjuang membela negara, yaitu bagi rakyat yang mengalami diskriminasi, bagi rakyat yang mengalami perlakuan hukum yang tidak berkeadilan, bagi tanah-tanah atau wilayah daripada masyarakat yang diambil oleh para pengusaha atau negara ini semena-mena. Di mana-mana kan timbul masalah konflik lahan, Pak, ya, konflik tenurial. Itulah fokus daripada Galarua ini. Apakah Galarua kurang pekerjaan? Ya enggak. Loh, kok Galarua cawe-cawe urusan hukum, cawe-cawe masalah tanah, emang pemerintah nggak ada? Memang nggak ada pemerintah ini, mana pernah hadir dia? Nggak pernah hadir. Apakah kita harap negara harus turun tangan? Enggak. Keadilan itu tidak datang dengan sendirinya. Keadilan harus diperjuangkan. Itulah yang dilakukan oleh Galarua. Nah, oleh karena itu apa misinya itu, atau program utama atau tugas utama daripada Galarua? Ini salah satu, ya, ada beberapa tugas utama, tapi yang paling menonjol salah satu yang paling menonjol adalah memediasi, memberi advokasi dan litigasi kepada masyarakat yang mengalami penindasan, diskriminasi dan perlakuan hukum yang tidak adil. Masyarakat, saya katakan, ya, bukan sekelompok masyarakat tertentu yang agamanya ini atau sukunya ini, tidak. Seluruh masyarakat, mau agamanya Muslim, mau agamanya Buddha, mau agamanya Konghucu, mau agamanya Islam, mau agamanya tidak beragama atau aliran kepercayaan, ketika mereka mengalami perlakuan hukum yang tidak adil, Galarua diminta atau tidak diminta turun tangan.
itulah panggilannya. Termasuk teman-teman kita para YouTubers dan apologet ini, kita tidak bisa mendiamkan itu. Nah, Universal, di dalam konteks itulah Pak, misalnya persoalan Kainama, kita karena ini menyangkut keyakinan daripada umat beragama Kristen yang memberikan dampak jelek nanti kepada generasi berikutnya, membuat mereka ragu-ragu, maka Kainama ini kita perkarakan. Yaitu dengan apa? Satu, fitnah penistaan agama. Yang kedua tadi dibilang Ibu Lisoi, money laundering, ya. Ini yang kita sudah masukkan perkaranya di Bandung oleh Owen, di Jakarta oleh Octavianus dan kawan-kawannya. Nah, kita tidak mau, ini kita tidak melihat Kainama ini orang Ambon, tidak melihat dia itu sebagai Islam, nggak ada urusannya. Anda sudah melakukan penistaan dan penghinaan dan diskriminasi kepada agama tertentu. Seandainya Anda Kristen, Anda juga menghina agama Islam, kita akan persoalkan Anda dan laporkan. Jadi ini adalah semata-mata Pak Pavel aspek kemanusiaan. Ya, jangan digiring-giring ini masalah agama, tidak aspek kemanusiaan. Siapapun itu, agama apapun itu, suku apapun itu, selama di rakyat Indonesia mengalami penghinaan, penistaan dan diskriminasi, kita akan tampil untuk membantu dia secara hukum. Tidak peduli siapa yang melakukan itu, mau jenderal kek, mau menteri kek, mau presiden kek, kita nggak urusan. Kenapa? Kita ini adalah rakyat memiliki kedaulatan tertinggi. Artinya rakyat itu memiliki kedaulatan tertinggi apa? Namanya kedaulatan itu apa? Otoritas kan? Mereka pelaksana loh. Nah, tetapi kita di dalam berjuang ini, Pak Pavel, kita tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita tidak mau-maunya kita. Lah, ini peraturan perundang-undangan mengatakan begini, kok Anda melakukan begini. Akan gitu. Itu yang selalu kita berhadap-hadapkan. Jadi teman-teman apologet yang merasa misalnya diintimidasi, ya, kita silakan bergabung. Kita juga melakukan yang GKKD di Lampung itu, Pak, ya, siapa? Ya, Wawan Kurniawan. Ya, itu RT. Walaupun kita tahu di dalam perjalanannya itu ada permainan, ya, yang tadinya kita minta 3, dituntut 3, yaitu 1 memasuki wilayah orang secara dengan paksa, yang kedua pembubaran dengan paksa ibadah, yang ketiga penistaan agama. Nah, dalam perjalanannya oleh jaksa ini, entah bagaimana ceritanya, yang ada 2, yaitu pembubaran paksa dan penistaan agama ini di-drop ini, tuntutan ini oleh jaksa. Diganti dengan 1, memaksa, memasuki wilayah atau daerah orang secara paksa dan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, kita tahu gini, ada permainan, maka jaksa itu nanti akan kita tuntut itu. Kita tidak tinggal diam. Saya akan melaporkan. Nah, tentang Wawan ini, Pak, kita sudah melaporkan ke Presiden itu pada bulan April dan Mei. Presiden, Kapolri, Mahkamah Agung, Ketua DPR, Ketua MPR, Jaksa Agung, kita minta itu SKB atau PBM, PBS 2 Menteri itu dicabut. Karena itu adalah sumber masalah. Kita minta dengan tegas pemerintah itu cabut kepada Presiden. Dan kita lihat hasilnya sekarang bagaimana lah reaksi daripada Menteri Agama. Persoalan GKPR di Purwakarta, kita juga hadir di sana, ya. Persoalan di Cilegon dan lain sebagainya. Walaupun Pak Pavel, teman-teman kita Kristen ini tidak kompak, penakut, ada penakutnya. Iya, jadi betul. Ini masalah. Kenapa Anda takut? Ini kan hak kita yang diambil. Itu yang kita perjuangkan. Nah, di situ mereka mikir, ya udahlah Pak, yang penting izin beribadahnya dikasih. Loh, persoalannya bukan izin beribadahnya. Tidak bisa begitu. Perbuatan mereka adalah sudah kriminal, sudah tindak pidana. Nah, inilah Pak konteks daripada perjuangan Galarua, ya. Dan fokus ke situ, itu adalah beberapa contoh yang saya sebutkan tadi. Kainama khususnya, karena ini sudah sangat kurang ajar, tanda kutip. Mengaku-ngaku pendeta, mengaku-ngaku alumni dari Haifa, semua itu bohong. Tadi saya dapat informasi dari Jahenos, ya, Jahenos itu Saragih, salah seorang bendahara, ya, kalau nggak salah Jawa Barat. Dia sudah mengecek bahwa di STT Jakarta itu tidak ada pernah kuliah yang namanya Kainama. Jadi kan sudah kebohongan ini. Kebohongan, kita tidak bisa tinggal diam, Pak. Tidak bisa tinggal diam. Dia sudah menimbulkan kegaduhan di dunia maya. Yang namanya kegaduhan itu tidak harus ribut secara fisik seperti FPI 212, tidak. Orang yang menimbulkan kegaduhan di dunia maya juga bisa kita perkarakan, dan hukumannya 5 tahun kurang lebih itu.
Nah ini kayak nama kita kejar ke situ. Anda kalau misalnya membuat diri Anda terkenal, jangan menista agama orang lain. Bicara saja apa adanya. Anda tadinya dari agama Kristen, sekarang menjadi Muslim. Supaya Anda mungkin dipuji hebat di Islam, Anda maki-maki atau hina Kristen, perbuatan Anda itu sudah sangat kurang ajar itu. Kita tidak bisa terima itu, Pak. Dan supaya polisi ini, ya Bapak Papel tahulah, di Indonesia ini Pak, ya kalau MUI yang melaporkan, kalau FKUB yang melaporkan, cepat sekali polisi memproses. Iya, betul. Kasus Yusuf Manugulu, masa sempat 43 polisi menangkap dia dan langsung tersangka hari itu juga. Ya. Tetapi coba kalau kita dari pihak lain melaporkan, bisa berbulan-bulan, mungkin tidak diproses. Ini juga diskriminasi, perlakuan tidak adil. Ada apa? Saya katakan MUI itu Pak Pavel, saya bertanggung jawab ini. MUI itu sudah ditulari oleh paham-paham radikal di sana. MUI, KUB, dan mereka punya modal yang banyak. Dan kalau misalnya, maaf kata bukan semua ya, patut diduga, kalau mereka melaporkan, maka uang operasionalnya diberikan kepada polisi, maka polisi cepat bergerak. Tapi kalau kita galau Pak, tidak akan pernah main duit. Hukum is hukum. Hak daripada masyarakat, hak daripada rakyat, kita tetap tuntut secara hukum. Tidak pernah kita main duit sana sini, enggak. Kalau kita main duit, apa bedanya kita dengan yang lain-lain? Galarua bukan begitu tipenya. Nah, begitulah Pak Abel yang bisa saya sampaikan. Tetapi kayak nama, sampai kemanapun itu akan kami kejar. Apakah polisi memproses atau tidak proses, termasuk yang Polda Jawa Barat. Ya kita tahu lah, Bapak itu Jawa Barat itu dari daerah apa sih? Nah, sekarang Polda DKI. Ya, nanti siapa nama Octavianus itu, lawyer kita ini akan menjelaskan lebih detail apa yang sedang terjadi di Polda. Kemudian selanjutnya ada juga itu Hani Kristianto yang melakukan teror kepada Daud Saniago. Kita laporkan Pak, kenapa Anda teror itu Daud Saniago? Nah betul. Kita laporkan. Anda jangan main hakim sendiri. Kalau Anda main hakim sendiri, sebenarnya kami ini lebih gila dari Anda. Tetapi karena kita taat hukum tidak mau, kita laporkan juga. Ya bagaimana nanti polisi menindaklanjuti itu akan kita kawal terus Pak. Jadi hukum is hukum, laksanakan hukum itu. Kalau kita salah di hukum, ya kita terima, tidak bela. Tetapi kalau orang lain melakukan salah juga, lakukan hal yang sama, jangan dibeda-bedakan. Begitu Pak Papel, Galarua, ya, Galarua, itulah posisinya. Jadi Galarua ini juga Pak, bukan melawan pemerintah, bukan juga pro pemerintah, kita netral. Kalau pemerintah atau penyelenggaranya bagus, ya kita dukung dan kita katakan bagus. Tetapi kalau tidak bagus, ya kita teriak-teriak, bahkan kita melakukan adam. Papa belum tahu apa artinya Adam. Iya, Adam kan sesuai dengan... Bukan. Adam itu adalah aksi damai. Kita turun ke lapangan, Pak. Ya, tapi Adam, aksi damai, ya. Tetapi kita melakukan aksi damai tidak seperti yang lain-lain, anarkis, maki-maki, ini itu bakar sana, bakar sini, tidak. Kita melakukan aksi damai. Itulah ciri khas dari Galarua. Begitu Pak Papel dan teman-teman yang lain, ya silakan. Ya. Baik, berarti termasuk Hani juga sudah dilaporkan atau akan dilaporkan, Pak? Sudah dilaporkan. Langsung LP itu, Pak. Pak Papel. Ya, itu langsung LP. Langsung laporan polisi itu. Itu sudah berapa lama itu si Hani dilapor ke polisi itu, Pak? Karena kan tadinya di Polda. Di-over ke sesuai alamat terjadinya persekusi dan teror itu jadi ke Polres Pak Santiamer, Polres Jabar ya, Jakarta Barat di over. Mereka sudah dipanggil, sudah BAP ya, karena kebetulan kan Pak ditemanin oleh Pak Octavianus juga itu kemarin sudah ada penyidiknya, sudah BAP semua, sudah memberikan bukti-bukti. Ya, bukti-buktinya cukup banyak, cukup kuat ya. Termasuk kan rada-rada ya si arogan ini si Hani ya. Bahkan kecepatan dia mengendarai mobil, dia live kan loh di Instagramnya. Konyol itu. Dari situ kan undang-undang sudah melanggar undang-undang ini kan, undang-undang lalu lintas kan. Nih, ini dia berkata begini. Ini videonya kita udah berikan.
ini kecepatan, tunggu di sana. Kecepatan ini saya udah cepat nih, udah kecepatan 150, 160, 180, ditunjukkan speedometernya loh. Konyol nggak Pak Pavel? Ditunjukkan. Dan kita punya bukti itu, kita serahkan sama polisi. Jadi selain teror dan pengancaman yang terhadap Pak David ini, dia juga sebenarnya melanggar undang-undang lalu lintas. Konyol, tapi belakangan dia hapus itu di Instagramnya, live-nya itu. Tapi kita sudah simpan semua dalam arsip kita. Iya, itu kan termasuk Julius HMJ kan sudah dilaporkan juga sama si Muribali ya, tapi sampai sekarang belum ada juga ya. Bagaimana tanggapannya itu ya? Iya, saya belakangan dengar kayaknya dia mau minta dimediasi ya. Apa gimana? Saya juga kurang jelas ya. Damai ya. Untuk damai dengan pelapornya. Iya, oke. Supaya jangan bias dulu. Saya gini loh. Tadi kan Galarua kan sudah dipaparkan begini dan begitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang menyaksikan video ini yang mungkin mengalami diskriminasi atau sedang bermasalah tidak mendapatkan hak-haknya dimanapun ya di Indonesia ini, apakah itu persoalan tanah, persoalan agama, persoalan hukum apapun, Galarua siap ya untuk mendampingi ya. Ya, Pavel. Siap. Iya, Dan itulah misi daripada Galarua. Ya, maksud saya mungkin ada nomor HP yang bisa dihubungi, mungkin bisa ditampilkan di layar. Iya, saya kasih tahu ya Pak. 0811 0811 terus ditampilin ya. 200 6666. 6-nya 4 kali ya, bukan 3 loh. 4. Oke. 2. Belakangnya 2. 2 ya, iya. 0811 200 Iya. 6662 ya. Saya akan tampilkan. Jadi kawan-kawan yang membutuhkan pendampingan hukum atau mau tanya-tanya Galarua itu apa, lebih detailnya saudara bisa langsung kontak ke Galarua. Ini nomornya ya. Ini ya. Ya, betul Pak. Betul. Oke, Ya. puji Tuhan. Halo. Ya, jadi kawan-kawan bisa langsung kontak ke nomor ini ya yang mau ya untuk mendapatkan bantuan hukum pendampingan dari Galarua. Jadi siap membantu dimanapun saudara bisa langsung kontak nomor tersebut dan bisa komunikasi langsung dengan tim dari Galarua. Kira-kira begitu ya Pak Sinti Amer dan kawan-kawan? Betul Pak Pavel. Dan kita juga, saya tambah Pak Pavel, nggak usah khawatir, kita ada di semua provinsi. Oh ya? Ya, sudah banyak ya. Ada beberapa memang yang belum, tapi kebanyakan sudah ada pengurus di ini ya, DPD, DPW ya, untuk wilayah-wilayah yang kayak Jawa sudah ada DPD-nya. DPW di beberapa tempat mulai dari Sumatera Utara sampai Papua sudah ada. Jadi nggak usah khawatir, dimanapun berada kita akan tetap cover. Tinggal melapor ke DPW-nya atau DPD-nya. Kalau NTT sudah ada juga? Sudah Pak. Pak Jimmy ketuanya. Pak Jimmy namanya ketuanya. Baik. Ya ini informasi lengkapnya ya. Nomor telepon hotline ya 0811 200 6662. Website-nya juga ada www.galarua.co.id dan juga ada juga rekening BCA Yayasan Galarua Nusantara Abadi nomor 450068000. Ya. Oke, silakan siapa lagi yang ingin memberikan komentar atau tambahan, saya persilakan. Dari kawan-kawan, mungkin dari Tunggu Pemadu silakan. Pak Owen mungkin. Ya, saya lanjutkan. Shalom semua. Halo. Oke, ya jadi awalnya kan kita respon dari kejadian yang Yusuf Manubulu itu ditangkap kan. Kita kan semua jadi kaget mendengar kasusnya tiba-tiba dalam 1 hari pelaporan ke polisi, tiba-tiba Yusuf Manubulu kan ditangkap ya. Kita semua kaget. Dari start dari situ kita tuh kan bertanya-tanya ini ada apa. Dan ternyata Yusuf Manubulu
ditangkap itu karena dia mentransmisikan itu ya tentang katanya ya ada yang murtad gitu ya dari agama seberang pindah ke Kristen gitu loh. Murtad. Hanya gara-gara mentransmisikan saja. Jadi kita kan kaget. Padahal Yusuf Manubulu bukan mengajak dia untuk murtad kan. Dia cuma bertanya gitu, tentang bertanya saja. Lalu kan malah Yusuf Manubulu juga kena gitu kan. Dan sekarang masih ditahan. Kemarin udah perapit tapi ditolak dan dia akan lanjut ke sidang ya, nantinya akan lanjut. Nah, berangkat dari situ, wah ternyata di seberang juga kan banyak yang seperti itu terhadap kekristenan kan. Mereka bicara dengan seenaknya aja gitu loh. Bahkan lebih vulgar ya kalau menurut saya ya, lebih pernyataan-pernyataan mereka itu lebih menusuk, lebih menyakitkan hati kita gitu loh. Ini yang kita laporkan itu baru sebagian kecil karena masih banyak yang melakukan hal yang serupa gitu loh. Nah, ini kita mau tes dulu dari satu ini dulu si Kainama beserta channel-channel yang menayangkan. Ada channel lain kayak Donditan juga gitu loh. Terus ada Yusuf PI dan yang lain-lain kan mereka juga masih sama menceritakan hal yang serupa gitu, yang menistakan agama Kristen gitu loh. Itu menyakitkan hati kita juga gitu loh. Dan itu kan kita perkarakan biasanya kalau Kristen itu mereka menjawab kan. Kalau orang Islam kan bertanya apa tentang kekristenan, kita jawab. Orang-orang Kristen itu menjawab. Sedangkan dari mereka sendiri, dari seberang itu, mereka benar-benar langsung menembak gitu loh. Seperti Kainama ini kan menembak. Dia bilang Yesus itu menikahnya dengan Maria Magdalena. Terus punya anak dan segala macam gitu. Itu kan boleh ditanyalah semua orang Kristen di Indonesia, apalagi seluruh dunia, tanya apakah Yesus menikah. Itu kan hasil pemikirannya dia sendiri gitu, Bu. Kalau ada pendeta yang bicara soal begitu, pendeta itu akan langsung ditegur oleh jemaatnya, oleh sesama pendeta lagi kan. Tapi kalau ini kan dia dari seberang, dia kan melewati pagar gitu loh. Dia bukan orang Kristen, dia udah mengaku bahwa dia menyatakan diri dia mualaf. Berarti bukan orang Kristen. Lalu dia menyeberang, membahas kitab kita, membongkar-bongkar kitab orang-orang Kristen, lalu membuat itu jadi berbalik arah gitu loh. Cerita yang seharusnya tidak seperti itu diceritakan. Dan itu kan buat resah. Saya kira ini yang resah bukan saya saja yang di sini ya. Semua orang Kristen di Indonesia itu akan resah. Ini apa-apaan gitu loh. Cerita apa ini? Nah, ini yang keresahan-keresahan seperti ini yang bisa dipakai sebagai alat untuk melaporkan, sebagai sebagai tuntutan kita gitu loh untuk melaporkan bahwa bikin rusuh di media sosial. Ternyata ada pasalnya tentang yang seperti ini. Nah, sudah kita laporkan Kainama beserta channel-channelnya. Ini baru channel yang dilaporkan kalau nggak salah baru 3 ya. Tapi saya kira lebih dari 3, banyak. Karena Kainama itu keliling beberapa channel ya, dia diundang di beberapa channel lebih dari 3 ya. Dan dia membahas cerita yang sama tentang Yesus menikah, Yesus punya anak. Nah itu. Dan itu kan kalaupun ada pendeta ya bercerita seperti itu, wah itu pasti geger. Di kalangan Kristen aja akan geger dan pendeta ini akan rame-rame dihujat gitu loh. Apalagi ini orang seberang. Tiba-tiba dia mau menceritakan yang seperti ini bikin resah semua gitu loh. Dan dia benar-benar menantang, orangnya memang nantang. Silakan laporkan saya ke polisi katanya. Memang orang ini nantang. Seperti yang nantang. Oh, dikiranya Galarua nggak punya taring gitu loh. Dikiranya Galarua cuma nama doang. Ternyata kita juga laporin. Oh, kamu nantang ya kita laporin gitu loh. Kenapa enggak? Itu gitu kemarin loh. ada si Rifa juga yang baru-baru kan, Rifa juga yang menghujat. Ya, banyak Pak Fel, banyak Rifa, siapa Yusuf PI, Donditan, ya kan? Itu mereka juga sama
kasusnya. Nah, yang kita laporkan ini Kainama dulu, kita mau tes dulu. Cek dulu, Oh, kalau ini berhasil, kita akan lanjut. Kita nggak akan tinggal diam loh. Kita akan lanjut. Kalau yang ini berhasil, lanjut lagi. Ini berhasil atau gagal, kita akan lanjut, Pak. Ya. Ini berhasil atau gagal, kita akan tetap lanjut. Masih Iya, banyak iya. yang harus kita lakukan gitu loh. Masih banyak yang kita kerjakan. Jadi saudara-saudara di sini yang bisa support Galarua, silakan itu ada rekening Yayasan Galarua. Kita gerak seperti ini benar-benar butuh biaya ya buat perjalanan seperti itu, nggak ada yang gratis ya. Nggak ada yang bilang pro bono. Kita juga udah mengeluarkan waktu kita, udah mengeluarkan energi kita juga udah berdiakonia juga. Kita pengurus juga semua berdiakonia, tidak ada pengurus yang minta-minta dibayarin, itu bukan. Kita juga sama-sama mengeluarkan energi, mengeluarkan biaya juga, mengeluarkan waktu juga gitu loh. Support Galarua, kita akan fight. Jadi jangan mengira ini nggak akan dikerjain, ini hasilnya enggak. Fight, kita akan fight gitu loh. Jadi kita kalau misalkan grup-grup Kristen lain nggak ada yang berani, kita yang berani aja maju gitu loh. Lihat aja. Ini kawan-kawan. Ya. Iya, ini ada yang komentar miring di sini ya. Ada yang mengatakan anak Batak nggak mau ditolong Galarua. Itu bagaimana itu komentarnya itu? Ditolong sama Galarua. Ditolong sama Galarua itu kita support sampai, kalau mau tahu ya, support sampai makannya di penjara kita yang bayarin loh. Nah ini makanya ini ya supaya dia nggak tahu kan. Ya, kawan-kawan yang Pak Owen. Begini saja Pak Pavel. Sebentar lagi saudara kita itu anak Batak sebentar lagi kan akan keluar ya. Kita doakan bersama ya, dia sehat walafiat, tidak ada halangan, cepat bereslah surat menyurat dan segala macam ya yang berkaitan dengan itu. Nanti kan dia sendiri bisa klarifikasi, ya kan? Nggak usah kita omong-omong sekarang. Seperti apa sih Pak Santi Amer aja udah senyum-senyum itu. Karena dia tahu. Ya sudah, nanti. Jadi maksudnya gini loh, nggak usah kita omongkan, orangnya saja nanti. Jadi begitu ya penjelasannya ya. Jadi bukan jadi kalau ada isu-isu miring nggak ditolong ya itu salah ya, karena menurut kawan-kawan dan untuk lebih jelasnya nanti banyak orangnya saja ya langsung anak Batak aja yang akan betul. Karena kan cara menolong itu kan berbagai cara ya Pak ya, banyak cara lah untuk namanya menolong ya. Nantilah orangnya sendiri yang bersangkutan yang akan memberikan klarifikasi gitu. Ya baik. Itu aja. Bro Supriyadi Setiawan dari Galarua juga ya. Betul, Ketua Jaktim Jawa Timur. Ketua Jawa Timur. Ketua Jawa Timur. Silakan Pak, kalau ada pendapat yang mau disampaikan. Shalom Pak Pavel, selamat malam. Shalom Pak Santi Amer, Bu Lisoy, Pak Lebamadu. Shalom bro. Ya, jadi kita tahu sendiri ya, mungkin saya cuma nambahin saja sedikit. Kita tahu sendiri bahwa mirisnya hukum di Indonesia ya. Yang kita tahu sendiri ada kelompok-kelompok ya yang dengan memang saya lihat ini mereka punya maksud dan tujuan tertentu gitu loh. Dengan gampangnya saja mereka mengkriminalkan orang ya atas nama agama dan sebagainya macam. Tetapi ketika mereka sendiri melakukan perbuatan katakanlah melemparkan statement atau melemparkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab, dan ketika kita minta pertanggungjawabannya saja nggak mau tanggung jawab gitu loh. Nah inilah yang susahnya kita di Indonesia gitu loh. Tapi jangan khawatir gitu loh. Oleh karena itu saya ingin mengajak semua gitu loh, semua anak bangsa, rakyat Indonesia, semua yang cinta sama Indonesia, sama ingin menegakkan Pancasila, melihat negara ini bersatu di bawah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Ayo kita join Galarua, kita perjuangkan keadilan, kita bersama-sama kita berjuangkan keadilan. Mari kita junjung asas-asas kemanusiaan yang beradab, seperti kata Pak Santi Amer kan, bahwa semua perjuangan Galarua, tindakan Galarua pasti didasari atas asas-asas kemanusiaan ya. Kita ini berjuangkan dengan cara-cara beradab. Kita ini bukan orang-orang barbar ya. Kita bukan orang-orang yang anarkis. Kita bukan kelompok yang katakanlah makar atau apa, tidak gitu loh. Tidak ada gitu. Saya bantah juga gitu loh. Karena saya tahu dari awal sendiri saya bergabung dengan Galarua.
kebetulan ini kan ada isu-isu yang kemarin menerpa ya, mengatakan bahwa wah Galarua pecah dan sebagainya macam, itu enggak ada gitu loh. Saya berani katakan karena saya sendiri di dalam Galarua gitu, saya melihat sendiri perjuangan dari pengurus pusat, dari Pak Santi Amer, ada Ibu Lisoy, ada Ibu Linda ya, bendahara juga, itu mereka benar-benar memperjuangkan itu. Nah, mungkin saya sedikit aja komentar yang mengenai kasus Wawan ya, yang menutup rumah ibadah itu. Oke, mungkin ada beberapa kayak komentar miring yang mengatakan bahwa Galarua gagal lah, Galarua tidak menjalankan ini dan ini bla bla, pokoknya macam-macam tuduhan itu. Saya katakan Galarua juga punya keterbatasan, tetapi Galarua tetap melakukan pendampingan hukum, tetap melakukan istilahnya apa ya, keberatan ya, pelaporan yang mengenai pelanggaran intoleransi di Indonesia. Galarua tetap melakukan hal itu. Terlepas dari hasilnya, nah ini ya kita kembali lagi, ya kita akan kejar juga itu orang-orang itu pertanggungjawabannya seperti apa, aparat hukum kita bagaimana gitu loh. Itu ya kalau saya bilang mungkin keputusan dari hakim, keputusan jaksa atau keputusan polisi ya kembali lagi itu terlepas dari wewenang Galarua ya, bukan kita menutup mata, enggak, tapi kita juga akan pantau itu terus Pak Pavel gitu loh. Tapi kita tidak bisa kita punya keterbatasan, kita tidak bisa mengatur itu semua. Apalagi Pak Santi Amer juga mengatakan bahwa kita tidak mau ya ikut-ikutan kayak main uang, sogok sana, sogok sini, tidak gitu loh. No, Galarua tetap berpegang pada keadilan. Mungkin itu dulu aja Pak Pavel, terima kasih. Ya, jadi poinnya ya Galarua tetap berpegang kepada keadilan ya. Jadi bekerja sesuai dengan porsi ya. Dan ya kalau memang penegak hukum melakukan segala macam kecurangan, yaitu urusan mereka lah ya dengan Tuhan ya. Setidak-tidaknya ya Galarua sudah berusaha ya untuk menekan ya aksi-aksi intoleran, aksi-aksi ketidakadilan di negara ini ya, begitu. Oke, Pak Ketua mungkin ada tambahan atau Ibu Lisoy saya persilakan. Pak Pavel tadi ada yang menyebutkan Donditan ya. Donditan ini salah satu yang membagikan. Oh iya betul, yang mewawancara Kainama. Iya kalau nggak salah ya Pak Wen ya. Yang salah satu bukti yang kita serahkan itu channelnya Donditan ya. Ya, betul. Mentransmisikan. Ya kena juga ini nanti kan. Jadi dialah Belum ada di laporan Bu, tapi nanti bisa ditambahkan Bu. Ya betul itu ada. Nah kemudian Donditan, saya teringat juga dengan Donditan ini, kalau tidak salah dia ini orang yang ikut persekusi dan teror DC ya, yang kasus Caniago. Kalau nggak salah, iya betul. Jadi dia ikut. Jadi bukti-bukti di keikutsertaan dia dalam mencari, menguber, mempersekusi, menteror si Caniago, itu Donditan ini ikut dan mereka wawancara di channelnya. Nah ini nanti keseret juga dalam kasus pengancaman, teror dan berita bohong ya, fitnah terhadap Caniago. Itu keseret juga, pasti keseret itu. Jelas-jelas nyata sekali dalam bukti-buktinya dia ikut, memang videonya itu jelas. Kemudian satu hal juga, mereka berdua itu Hani Kristianto dan Donditan ini dalam wawancara di channelnya Donditan, mereka itu tampilkan video cucunya si Caniago yang masih umur 6 tahun apa 5 tahun gitu loh. Ini terlalu nekat. Kena lagi nanti undang-undang perlindungan anak. Ya, sekarang gini, kalau sedangkan tujuannya positif saja, foto atau video anak kita ditampilkan orang tanpa persetujuan kita, itu kita bisa gugat. Konon lagi untuk tujuan kejahatan, menteror orang tuanya atau kakeknya. Ya kan? Ini kena lagi nanti undang-undang perlindungan anak. Jangan main-main lah gitu loh. Sok menampilkan ini anaknya, ini video ini anaknya lagi, cucunya lagi bermain, ditampilin loh terang-terangan. Arogan sekali, saya pikir arogan sekali. Ini dua orang ini merasa punya hak apa di Indonesia ini sehingga sebegitu arogannya memperlakukan orang lain gitu loh. Makanya kadang-kadang mereka ini nggak perhitungkan ya, mungkin apa yang membuat saya juga heran, apa yang membuat mereka ini begitu tidak takutnya dengan hukum gitu.
Apa merasa ada backingan yang sangat kuat, kita nggak peduli. Backingan siapapun backinganmu, kita akan tetap kejar. Kita normatif sajalah, sesuai dengan undang-undang saja kita. Itu aja koridornya. Kita kejar terus. Ini kebetulan kan Caniago adalah member Galarua juga. Sudah ada ketentuan di dalam ADART-nya Galarua, itu akan kita berikan pendampingan hukum. Dia merasa terancam, keluarganya terancam, Pak Pavel. Bayangkan saja, sampai anaknya itu, satu kali kita, kebetulan kan anaknya itu kerjanya, supir ya, nyupir gitu ya. Sampai nggak kerja selama berapa minggu gitu loh. Hanya karena teror dari si Hani Kristianto ini. Luar biasa si Hani ini, ya. Saya nggak habis pikir ini orang, wah semena-mena sekali, sampai saya melihatin ya, ada lagi videonya tentang bagaimana dia merampas mayat dari satu keluarga. Wah, saya sampai geleng-geleng kepala. Ini orang merasa punya hak merasa nomor satu kah di Indonesia ini, saya pikir. Tenang saja, Itu yang dia live kan tentang dia mengejar si Caniago ke rumahnya dengan kecepatan 180 ya, mobilnya. Dia hapus loh Instagramnya. Berarti memang dia mulai sadar ya, ini nggak pantas ini saya lakukan gitu kali ya. Kalau ada bagus, kalau ada, tapi ini memang ini kelihatannya orang ini sangat bebal ya, sangat bebal sekali ini orang. Saya lihat sih sangat bebal. Itu loh Pak Pavel. Kemudian ada saya lihat sih di chat ini, di chat live ya, di live YouTube ini, chat dari teman-teman ini, ada beberapa yang merasa pesimis, yang menganggap nggak akan diproses itu. Ini kan negara apa katanya nih, di sini ada tadi Kadrunesia katanya. Nah ini mungkin ya kita memaklumi ya karena penegakan hukum selama ini ya, kita sama-sama tahu lah ya, belum adil. Ya wajarlah kalau banyak dari masyarakat pesimis ya. Tapi ya kita tetap harus tuntut hak kita. Nggak boleh kita biarkan. Sudah salah kita biarkan, nggak boleh. Itu bukan prinsipnya Galarua. Itu. Jadi ya walaupun banyak dari teman-teman mungkin merasa pesimis, tidak akan diproses atau apa, kalau Galarua jalan terus akan kawal terus sampai ke pengadilan. Itu Pak Pavel. Oke, nanti saya ada sedikit pertanyaan yang mungkin agak sensitif ya. Saya harap Galarua bisa menjawab ya. Tapi sebelumnya kita ke Pak Octavianus lah. Ya, karena Pak Octavianus ini yang melaporkan si Kainama ini ke Polda Jabar kalau saya nggak salah Pak Okta ya. Ya, silakan Pak Octavianus. Bagaimana perkembangannya Pak Octavianus? Mic-nya dibuka dulu Pak Okta. Mic-nya dibuka dulu. Oke, kedengaran ya kawan-kawan ya? Udah, silakan. Ya oke. Shalom kawan-kawan Galarua ya. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, udah saya pesan ke di StreamYard ini, kasus Pak Ustadz Kainama sebagai saya PH-nya mendampingi pelapornya si Grace tanya. Jadi saya kemarin dipesan oleh Polda, kenapa kasus ini begitu lama? Karena karena dilimpahkan dari unit ke unit, dari Krimum, Krimsus, sampai ke unit cyber Polda Metro Jaya. Jadi katanya, seminggu lagi lah Bang katanya, karena saya udah paksa polisi ya betul-betul gitu loh. Karena saya paksa polisi, ya Bang kami usahakan Bang seminggu lagi gitu. Tapi kalau nggak ada undangan dalam seminggu ke depan, nggak ada undangan dalam seminggu ini, ya udah saya akan ke Polda lagi gitu untuk mengeceknya gitu. Oh ya, silakan. Oh berarti seminggu cek lagi tuh, bagaimana itu Pak?
Iya, shalom kawan-kawan Galarua. Betul. Jadi seminggu lagi saya akan ke Polda lagi untuk periksa. Jadi untuk periksa LP, untuk cek LP. Jadi agar LP-nya bisa berubah menjadi BAP, agar cepatlah ditindaklanjuti oleh kita agar kita bisa cepat untuk melihat hasil dari laporan kita. Gitu maksud saya. Oke. Saya juga miris gitu loh. Saya juga miris gimana mayat-mayatnya orang Kristen dipaksa untuk pindah agama gitu, bahkan dipindah agama. Saya miris, saya sedih melihat Indonesia ini sebenarnya ada pemaksaan agama sampai ke keadaan dalam bentuk mayat pun mereka mayat-mayatnya orang Kristen kan. Dari situ kita bisa untuk mendampingi orang Kristen di mana keluarganya udah meninggal tapi hendak di convert ke Islam gitu. Juga mendukung Galarwa untuk mendampingi orang-orang Kristen mengalami. Ya, oke. Suara saya jelas nggak ya? Kedengaran ya? Iya, jelas. Oke. Oke, terima kasih. Itu ya informasi dari Bung Okta tadi. Ya, jadi kita bersabar aja menunggu ya. Mudah-mudahan ya seperti yang umum dikatakan percuma lapor polisi, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi kali ini ya. Oke, ini ada pertanyaan sensitif ya yang sering saya dengar dan saya tampung. Katanya Galarua ini milik Pak Polsang ya, atau bagaimana itu penjelasannya kawan-kawan? Sedangkan kata mereka Polsang ini juga kan penista agama gitu. Atau bagaimana penjelasan? Silakan Pak. Bukannya si Kainama penista agama? Loh. Iya. Kan yang ada penista agamanya hukum di Indonesia kan? Kainama lah penista agama. Lah kalau penista agama hukum di negara lain tidak ada, Pak. Pak Santiamer aja yang jelasin. Oke, silakan Pak Santiamer supaya clear gitu loh. Soalnya banyak komentar-komentar yang saya dengar seperti itu. Silakan Pak Santiamer. Baik, terima kasih Pak Apel, juga teman-teman lain yang mendengarkan percakapan kita pada malam hari ini. Jadi tadi saya sudah jelaskan itu Galarua, sejarah berdirinya. Sekarang saya akan jelaskan siapa pendiri Galarua ini. Kalau tadi kan saya sudah jelaskan motivasinya berdiri Galarua ini, apa sebabnya dan tujuannya apa yang mau dikerjakan, ya itu kita tadi sudah jelaskan. Sekarang siapa pendirinya? Kalau saya mengatakan pendirinya, artinya yang mengajukan kepada pemerintah negara Republik Indonesia untuk mengakui Galarua ini berbadan hukum. Siapa? Nanti kalau Bapak Ibu tidak percaya bolehlah meminta itu. Atau mungkin Bu Linda nggak ada ya. Kalau si Owen ada nggak bisa tampilkan itu di anggaran dasar kita yang disetujui oleh Kemenkumham. Pendirinya adalah Brigjen Junius Tobing. Terus Putih. Ya, kemudian saya sendiri, Santiamer Haloho. Kemudian Linda, ya Dewi Yanti, kemudian Ibu Lisolisoi. Itu saja 5 orang. 5 orang pendiri ya. Itu perkumpulannya. Jadi teman-teman jangan salah paham. Nopi. Jadi 6 orang Pak pendirinya. Nah, namanya perkumpulan berarti harus mengacu kepada Undang-Undang Ormas tahun 2017. Siapa organ di dalam perkumpulan itu? Namanya adalah rapat anggota. Kemudian ada dewan pengurus. Kemudian ada dewan pengawas. Nah, rapat anggota ini siapa? Yaitu tadi seperti Pak Supriyadi dari Jatim, itu adalah anggota. Juga anggota-anggota lainnya itu. Nah, siapa di dewan pengurus? Di dewan pengurus ketua umum saya,
Sekretaris Ibu Linda, Wakil Ketua Umum adalah Ibu Lucy Soy. Siapa di Dewan Pengawas adalah Brigjen Junior Tobing. Siapa ketua DPW adalah provinsi, DPD adalah kabupaten kota, DPC, kecamatan, ada semua. Apakah ada di situ namanya Pak Paul Jang? Tidak ada. Tetapi kalau misalnya Paul Jang, kami ikut di channelnya Paul Jang, bukan berarti Paul Jang itu masuk di Galarua, itu secara hukum saya ngomong ya. Tetapi kalau secara secara pribadi, secara karsa dan rasa, kita kan tidak bisa membatasi yang simpati kepada Galarua. Sama dengan kita tidak bisa membatasi orang yang membenci Galarua. Iya kan? Itu kan hak mereka. Sekarang misalnya Paul Jang, karena dia mengetahui perjuangan Galarua ini kemanusiaan dan lain sebagainya, terus dia bersimpati, apa kami boleh larang? Ya enggak. Maka dia memberikan fasilitas kepada kami, Galarua silakan berbicara di Zoom N26. Lah, peluang ini kami manfaatkan untuk mempublikasikan dan memperkenalkan Galarua itu apa, perjuangannya apa, visinya apa, misinya apa. Lah, kan gitu. Mungkin ada juga orang lain yang belum tertarik dengan Galarua. Ya, monggo saja, nggak apa-apa. Tetapi kalau Paul Jang misalnya, wah ini bagus, saya dukung ini. Masa bisa kita larang dia mendukung Galarua? Sama seperti rakyat Indonesia mendukung negara ini, kan nggak bisa kita larang. Jadi secara hukum, Bapak Ibu, tidak ada hubungan legal antara Pastor Paul Jang dengan Galarua dan sebaliknya. Tetapi kalau hubungan emosional, hubungan karena moral, itu lain cerita. Kita nggak ada batasan-batasannya itu. Pak Pavel juga mungkin sesudah mendengar penjelasan saya ini, dia simpati dengan Galarua. Tapi apakah boleh saya katakan bahwa Pak Pavel itu adalah Galarua? Ya belum tentu. Tetapi, Bapak Ibu saya katakan, mari kita berbicara masalah Pancasila. Ya, Pancasila. Orang yang Pancasilais, orang Pancasila dengan Pancasilais, orang yang kagum dengan Pancasila, itu adalah Pancasilais. Pancasilaisme artinya mengikuti ajaran Pancasila, dia itu kagum. Ya, sama dengan Galarua. Jadi Galaruais, ya, orang yang mengagumi atau pengikut Galarua, yang mengagumilah. Galaruaista atau Galaruaista, sama dengan Sandinista misalnya, adalah pengikut-pengikut Galarua yang tidak terdaftar di Galarua. Nah, sekarang ini Pak Paul ini bagaimana posisinya? Dialah Galaruaista. Sekaligus Galarua, tetapi secara formal, secara legal, secara hukum tidak masuk di dalam Galarua. Begitu Bapak Ibu ya, begitu Bapak Ibu ya, saya tadi sudah jelaskan. Kalau Bapak Ibu nanti mau melihat anggaran dasarnya, kita bisa sampaikan. Saya tidak berbohong ya. Ya, terima kasih. Begitu Pak Pavel yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi kawan-kawan, ya saya rasa kalian bisa paham ya dengan jawaban yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Jadi Joseph Paul Sang ini adalah orang yang follow lah atau ikut mendukung Galarua ini, bukan masuk atau tidak masuk di dalam struktur Galarua. Dan kita kan tidak bisa menghalangi siapapun ya untuk gabung dengan Galarua. Jadi kawan-kawan di live chat juga atau yang menyaksikan video ini secara live atau yang juga akan menyaksikan nanti, kalau mau jadi anggota Galarua juga boleh, apapun agamanya ya, Pak Senjamer ya, apapun agamanya ya, apapun sukunya. Ya, betul. Ya, jadi betul. Itu gitu ya. Dan memang kalau Paul Sang dibilang penistaan agama, ya mungkin bagi hukum Indonesia. Tapi kalau bagi hukum Belanda atau Eropa, ya nggak ada penistaan agama. Dan dia sudah bukan warga negara Indonesia. Jadi hukum Indonesia tidak bisa dipakaikan kepada Joseph Paul Sang. Ya, yang bisa dipakai berarti sama Kainama dong. Ya, itu saya bilang. Kenapa undang-undang penistaan agama ini menjadi problem di negara ini? Karena undang-undang ini masih dipakai dan kadang-kadang jadi pasal karet. Nah, jadi jangan sampai negara ini menghukum yang satu lalu membiarkan yang lain. Ini yang menjadi problem. Kalau seandainya negara ini benar-benar rencana sih 2023 ya, katanya sudah menghapus undang-undang penistaan agama. Kalau sudah dihapus berarti sudah nggak ada problem dengan penistaan agama. Sama dengan Paul Sang mungkin. Di luar negeri nggak ada problem dia mau cuap-cuap apapun ya itu urusan dia, tapi nggak ada lagi problem dengan hukum karena kita kan hidup kan di bawah hukum, dia di bawah aturan hukum gitu loh. Jadi kita tidak bisa
melawan hukum. Kalau kita melawan hukum di negeri ini ya siap-siap di penjara. Sama halnya dengan kasus penistaan agama. Kalau penistaan agama ini kalau menista di Indonesia ya harus siap tanggung resikonya. Ya cuma itulah persoalannya yang sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan Galarua ini, adanya diskriminasi, adanya ketimpangan dengan hukum ini gitu loh. Ketika yang minoritas yang dilaporkan nggak nyampe 1 kali 24 jam langsung diciduk, bahkan tidak keluar-keluar, ya kan? Tapi ketika yang dilapor terhadap mayoritas yang melakukan hal yang sama bahkan lebih parah dari itu, ya dilapor-laporkan juga sudah sebulan, 2 bulan, setahun, ya nggak ada penangkapan-penangkapan. Ini yang menjadi problem, ini yang kita perjuangkan gitu loh. Kira-kira begitu kawan-kawan atau bagaimana ini? Ya betul, Pak Pel, betul. Ya. Baik, ini tadi Betul. ada struktur ya, struktur Galarua ya. Mungkin bisa diperbesar Pak siapa namanya ini tadi? Pak Lebah Madu. Mungkin bisa diperbesar ya, diklik aja fotonya diperbesar ya, itu ya. Nah itu jadi coba kita lihat apakah ada namanya Paul Sang di sini. Ini pertama Insinyur Sentiamer, Ibu Lisnora, terus Melinda, lalu Dewianti, Novita, ya, lalu Pak Junias. Ya, jadi nggak ada ya nama Joseph Paul Sang di struktur Galarua. Ya, saya harap jawaban ini tidak membuat kawan-kawan bertanya-tanya lagi. Ya, dan jangan mempersoalkan Paul Sang karena dia bukan warga negara Indonesia. Dia warga negara luar yang tidak ada hukum penistaan agama di sana. Nah, mungkin itu ya kira-kira penjelasannya. Kawan-kawan silakan kalau ada tambahan. Ya, masih ada tambahan kawan-kawan silakan. Saya kasih waktu. Kalau dari Galarua Pak Papel ya, itu tadi ya teman-teman jangan ragu. Tapi Galarua ini bukan malaikat loh ya. Ya, Iya, iya. kita di tengah tantangan dan masalah negara ini sangat besar. Belum lagi kita menghadapi masalah radikalisme. Bapak Ibu tahu, jangan pikir Indonesia ini baik-baik loh. Kita ini sedang mengalami ya erosi besar-besaran budaya kita. Anda perhatikan di mana-mana ya. Anda perhatikan itu. Ada diskriminasi bukan masalah hukum, di tempat kerja juga begitu. Di TNI juga begitu ya. Di mana-mana begitu. Nah, apakah kita ini tinggal diam? Yang kedua, Bapak Ibu harus saya sampaikan, Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara sekuler. Terus negara apa? Ini tidak ada penjelasan dari pemerintah. Oh, negara Pancasila. Bagaimana bentuknya negara Pancasila itu? Jabarkan dong. Ini juga keprihatinan daripada Galarua. Mendorong pemerintah atau penyelenggara negara jangan main di area abu-abu. Tetapi kalau kita lihat prakteknya sekarang di Indonesia, kenyataannya, Bapak Ibu sudah bisa menjawab, negara ini katanya secara hukum bukan negara agama, tetapi faktanya apa? Ya, ada bank syariah, ada pegadaian syariah, ada undang-undang syariah, ada perda syariah, itu untuk siapa? Iya. Jadi Bapak Ibu jangan lengah, kita ini berjuang. Kita juga walaupun kita jumlahnya sedikit Pak ya nggak apa-apa, teriak-teriak aja, tetap harus menyuarakan. Hati-hati loh. Sekarang itu di Indonesia sudah ada 21 perda, ya. Ada 2 perda syariah, ada 2 undang-undang syariah. Bapak bisa bayangkan kan, kalau nanti di 548 atau 600 kabupaten kota ada perda syariah, kira-kira ini bagaimana? Apakah itu bukan negara agama? Pelan tapi pasti, subtil ya, subtil itu pelan tapi pasti. Ya, dia bergeser dari negara agama. Kalau negara agama itu artinya apa? Maka urusan surga, urusan dunia mereka yang mengatur semuanya. Maka akan berlaku hukum itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, terus posisi kita di mana? Ya jawab aja sendiri dalam kondisi begitu. Kita tidak mengikuti aturan mereka, kita dibilang kafir. Kafir itu artinya apa? Kepala ini bisa lepas dari leher, darah kita halal. Ya, anak-anak kita yang perempuan diperkosa sesuka-sukanya nggak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu, saya bukan mengatakan bahwa Galarua ini hebat, tidak. Sebenarnya itu adalah tugas dari negara untuk melindungi segenap bangsa.
Tugas dari negara untuk melindungi tanah tumpah darah segenap bangsa Indonesia. Tugas negara untuk mensejahterakan segenap bangsa Indonesia. Tugas negara untuk mencerdaskan segenap bangsa Indonesia. Tugas negara untuk turut serta menciptakan ketertiban, baik dalam negeri maupun secara internasional. Itu tugasnya. Nah, kita ini Galarua bukan mengambil tugas itu, tidak. Tetapi mengingatkan, bapak-bapak penyelenggara negara, jangan lupa loh tugas Anda. Sekarang apakah yang kita alami ini, kita dilindungi atau tidak? Kan enggak. Apakah kita disejahterakan? Ya enggak. Apakah kita dicerdaskan? Pendidikan juga ada dipilih-pilih, ada diskriminasi? Enggak juga. Apakah ada ketertiban? Enggak juga. Terus apa dong tugas negara? Nah, kita ini Galarua mengingatkan, bapak-bapak jangan lupa tugas utamamu loh. Jangan lupa, kalau Anda tetap mengabaikan tugas utamamu, jangan nanti Anda heran. Suatu waktu tuh rakyat itu akan marah. Kalau rakyat marah, ingat 1988. Ya. Ingat itu, kejadian-kejadian 1945. Itu kalau rakyat udah marah. Kenapa? Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi inilah teman-teman, Galarua bukannya organisasi yang super atau apa, kami adalah organisasi yang biasa, hanya didukung oleh suatu kepedulian, militansi. Kami juga, ya sama, kami juga sedang diperhatikan ini, mungkin suatu saat bisa jadi DPO, tetapi kami punya patokan Bapak Ibu. Kami di dalam bekerja selalu berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapapun rakyat Indonesia, siapapun warga negara Indonesia, kalau dia melakukan suatu protes dengan berdasarkan konstitusi atau peraturan undang-undang yang berlaku, dia menjalankan undang-undang itu tidak bisa ditangkap. Tetapi kalau kita melakukan di luar daripada koridor hukum, pasti ditangkap. Jadi kami tidak takut apa yang ditakutkan. Tidak takut. Setiap warga negara yang melakukan peraturan perundang-undangan tidak bisa ditangkap. Itu aja Bapak Ibu pegang itu. Jadi jangan takut. Kecuali kalau tidak kita melakukan, kan sama dengan misalnya setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Apa dia bilang? Tuhan bilang apa? Hidupmu akan baik-baik. Berpegang teguh, melakukan, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, maka hidupmu akan baik-baik. Nah, di negara ini juga berlaku begitu. Ini aja tambahan dari saya buat teman-teman semua, maka mari kita perbesar ini gerbong Galarua, semakin banyak kita bergabung jadi satu, ya, maka semakin besar pengaruh daripada suara kita untuk mengingatkan pemerintah dan penyelenggara negara. Kedua, negara ini tidak dalam keadaan baik-baik. Kita sekarang sedang disusupi. Majelis Ulama Indonesia itu sudah terpapar itu. FKUB terpapar itu. Itulah sebabnya kita minta Presiden cabut itu SK peraturan Menteri PBS itu, PBM itu, peraturan bersama Menteri itu, cabut. Nggak ada revisi-revisi, nggak, cabut, itu intinya. Kemudian yang ketiga, kita ingatkan juga polisi yang bekerja baik, ya TNI yang bekerja baik, penegak hukum yang bekerja baik, supaya dilindungi mereka. Jangan diteror, jangan dihambat karirnya. Ya, karena yang bekerja baik dengan jujur. Tetapi yang tidak bekerja dengan baik, silakan terapkan, implementasikan atau hukum apa bagi mereka. Kalau sekarang kan terbalik Bapak Ibu, orang yang bekerja jujur malah disingkirkan. Karirnya dihambat. Kita tidak mau itu. Itulah keinginan daripada Galarua ini. Kalaupun itu berhasil, syukur. Kalaupun tidak berhasil, yang penting kita sudah suarakan. Begitu Pak Pavel dan teman-teman pendengar semuanya ya yang tidak mendengar kita. Terima kasih Pak. Iya betul. Saya boleh tambah Pak? Saya sepakat. Oke, silakan Pak. Mungkin saya sedikit aja singkat saja menambahi Pak Ketua ya, Pak Santi Amer ya. Kita Terima Indonesia. kasih, Iya, terima kasih Pak Santi Amer. Kita Indonesia jangan mau kehilangan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa ya. Bangsa kita kan tahu sendiri, kita bangsa-bangsa yang besar, bangsa yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, dan kita juga menganut kebebasan untuk memeluk beragama, keyakinan sesuai dengan pribadi masing-masing. Jadi jangan mau digantikan oleh paham-paham asing yang ingin memecah belah dan merusak persatuan. Mungkin di sini juga nanti Bu Lisoy, saya harap Bu Lisoy juga ini ya, Bu Lisoy juga memberikan satu semangat yang seringkali beliau katakan, gaungkan bahwa kami tidak takut. Ayo Bu Lisoy,
serukan Bu Lisha. Terima kasih. Oke, Pak Supriyadi. Ya, saya tambahan dari saya mungkin Pak Pavel ya. Ini pesan saya untuk bapak-bapak polisi saja ya. Polda Jabar dan Polda Metro Jaya, kami sudah melihat perbedaannya. Kami mengadukan ke Polda Jabar 1 bulan lebih tidak berproses. Polda Metro Jaya kami sudah lapor semingguan, sudah kelihatan dan sudah ditentukan penyidik dan akan dipanggil terduga. Ya, ini membuat kami menilai ya Polda Jabar ini seperti apa sih ya, apalagi masih baru, sama-sama kita lihat sangat viral kasusnya Pak Yusuf Manubulu di mana dalam 1 hari ditangkap dengan disiapkan 43 polisi ya. Nah, ini bapak-bapak polisi Polda Jabar ya, kami mengamati ya kinerjanya ini. Kami mengamati terus dan kami tetap sabar akan terus follow up sampai di mana bapak-bapak polisi Polda Jabar punya tanggung jawab kepada negara loh ya, bukan ke kami, kepada negara untuk menegakkan hukum itu secara adil ya, secara normatif. Polri saja, kami tidak menghendaki yang lain-lain, normatif saja. Karena Yusuf Manubulu kita sudah lihat seperti apa cepatnya bapak-bapak ya. Nah, dan kami berikan yang benar-benar terduga penista agama, bukan warga negara luar yang di luar area hukum Indonesia, tapi ada di dalam area hukum Indonesia yang namanya Kainama, sudah kami laporkan. Menjadi pertanyaan kami, kenapa belum diproses sudah 1 bulan lebih? Ya, apa perbedaannya Yusuf Manubulu dengan Kainama? Ya, perlakuan terhadap Pak Yusuf Manubulu yang notabene adalah seorang umat Kristen, ya, menjadi suatu kekhawatiran buat kami. Bagaimana kami dan anak cucu kami nanti kalau penegakan hukum seperti ini? Jadi kami berharap ya, bapak-bapak polisi di Polda Jabar ya, kami melihat ini, mengamati, menguji kesetiaan bapak-bapak terhadap negara. Yang namanya setia harus melakukan hukum dengan adil, menegakkan hukum dengan adil. Apa yang dilakukan terhadap Yusuf Manubulu diproses dengan cepat. Kami minta proses juga Kainama segera. Dan kami berterima kasih juga dengan Polda Metro Jaya yang telah merespon kasus ini ya, walaupun belum seperti secepat Yusuf Manubulu, kami sangat menghargai ya, kami dibantu dan diberikan keterangan informasi-informasi yang jelas ya. Kami sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya. Nah, kepada teman-teman ya yang mendengarkan ini, percayalah bahwa kami Galarua bukan hanya organisasi yang seperti kata Pak Santiago tadi, cawe-cawe ya, bukan. Kami di sini ya tulus ya. Kami punya martabat, kami punya kepedulian, kami punya loyalitas, kami punya kecintaan terutama terhadap bangsa ini, terhadap negara ini. Kami ingin agar dunia internasional melihat Indonesia memiliki kepastian hukum. Makanya kami uji ini dengan kasus Kainama ini, kami laporkan, dan juga Hani Kristianto. Ya, itu saja Pak Pavel. Salam Galarua, kami tidak takut. Oke, kami tidak takut ya, slogan yang mantap ya. Ini ada yang baru bergabung, Frans Lisi. Apakah ini juga anggota Galarua, kawan-kawan? Halo Pak Frans. Ya, Ketua Galarua Sulawesi Utara. Oh, Frans Lisi, silakan Pak Frans Lisi. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Selamat malam. teman-teman semua. Maaf, agak terlambat lagi ikut itu kolom ponsel. Iya, ya. Ya, saya dengar-dengar dulu ya. Bisa?
Kalau Pak Francis ini dari Sulawesi mana, Pak? Mungkin ada kawan-kawan Sulawesi yang pengen gabung. Utara ya, Manado ya. Manado. Ya, puji Tuhan, kita sudah sejam lebih ini ya. Kalau masih ada tanggapan atau pernyataan dari kawan-kawan Galarua, saya masih berikan waktu ya. Silakan. Ada tambahan? Pak Frans Lisi lah. Pak Frans Lisi bisa berikan sedikit. Waduh, saya baru datang nih, Bu. Oh, gitu. Iya. Tapi ya saya pokoknya tetap dukung Galarua, itu aja intinya. Dan Galarua tetap maju. Maju terus, pantang mundur. Berani Galarua. Kami tidak takut slogannya ya. Ya, kami tidak takut. Siap. Terima kasih, Pak Pavel. Oke. Ya, kalau sudah nggak ada, Pak Pavel, yel-yelnya Galarua begitu. Salam Pancasila, kami tidak takut. Luar biasa ya. Jadi kawan-kawan bisa ya buat tagar ya, salam Pancasila, kami tidak takut ya. Ini sebagai bentuk perlawanan kita ya kepada kelompok-kelompok intoleran, radikalis, arogansi ya, yang suka merusak ya negara kita ini. Bahkan kemarin saya baca berita di Sulawesi ya, MUI melarang ya budaya apa itu larung apa di laut itu ya di Sulawesi ya. Saya nggak tahu juga kenapa MUI harus melarang budaya Nusantara ini ya. Nanti satu saat saya akan bahas juga itu ya. Oke, kita sudah sejam lebih. Kalau sudah nggak ada dari Pak Ketua, cukup Pak Ketua. Kalau masih ada saya persilakan. Sudah Pak, sudah. Terima kasih banyak teman-teman, Pak Pavel, juga teman-teman yang mendengarkan di YouTube ini. Mari, jangan takut untuk menegakkan keadilan. Siapapun Anda, apapun talenta Anda, ini bukan persoalan besar kecil, bukan persoalan berkuasa atau tidak berkuasa, bukan persoalan kaya dan miskin, tetapi persoalan kepedulian dan cinta kita kepada negara Republik Indonesia. Ketidakadilan harus kita perjuangkan menjadi keadilan. Diskriminasi harus dihapus. Istilah mayoritas minoritas tidak ada di Indonesia. Itu saja Pak Pavel, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin join atau ingin mendukung Galarua ya, atau ingin menjadi member ya, kawan-kawan Sobat Waras bisa langsung lihat ya nomor WA atau nomor telepon yang ada di layar kaca yang sedang berjalan ya. Bahkan ada websitenya ini nomor teleponnya ya 0812 200 66662. Ya, websitenya www.galarua.org.id ya, dan juga rekening BCA yang mau support ya, Yayasan Galarua Nusantara Abadi nomor 4500681000. Ya, begitu ya. Saya rasa cukup ya. Sudah ada penjelasan Galarua, latar belakangnya, lalu hubungannya dengan Paul Sang seperti apa, semua sudah dijelaskan. Jadi kawan-kawan, ya saya rasa penjelasannya sudah cukup. Ya, apakah Anda puas atau tidak, ya itu urusan Anda. Yang penting kita berusaha untuk menjelaskan, karena memang ya kita tidak bisa memuaskan semua orang, kita tidak bisa memaksa orang untuk, ya tidak bisa. Tapi bagi yang tidak mau dukung tidak apa-apa, ya bagi yang mau dukung silakan. Intinya Galarua teruslah bersuara daripada diam sama sekali. Setidak-tidaknya sudah bersuara, bahkan sudah berusaha untuk melaporkan. Artinya sudah ada tindakan nyata. Apakah itu nanti akan berhasil atau tidak, ya itu kehendak yang Maha Kuasa. Ya kira-kira. Jadi Anda yang sedang mengalami problem hukum, apakah itu Anda dikucilkan, apakah itu persoalan tanah, atau mungkin persoalan harta gono gini, Anda tidak mendapatkan hak-hak Anda, persoalan hukum apa saja, Anda bisa menghubungi Galarua dan bisa konsultasi hukum di sana. Dan kalau Galarua bisa menyanggupi untuk datang untuk membantu, dan itu pasti akan dilaksanakan. Ya. Oke, terima kasih. Pak Pavel, maaf sedikit saja, sedikit. Nanti 4 Juli itu adalah ulang tahun pertama dari Galarua. Secara kebetulan ini sama dengan ulang tahun Amerika loh. Kayaknya ini kode keras ini bahwa Galarua ini bisa nanti bisa Amerika kan ini jelas ya.
ya, memanusiakan manusia, kemanusiaan, hak asasi manusia di Amerika sangat dijunjung tinggi ya. Nah, kita harapannya nanti ini kayaknya kode keras ini dengan Galarua kok sama, kebetulan sekali saya baru perhatiin sama-sama 4 Juli ulang tahun Galarua dengan ulang tahun Amerika. Itu aja. Thank you. Oke, thank you semuanya. Ya, soal kisru Ustadz dan Habib ya, nantilah next time kita akan ini ya, kita akan bahas. Ya, itu juga menarik ya, karena memang sudah banyak Habib-Habib ini bukan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi negara ya, tapi hanya bikin rusuh. Mulut mereka nggak pernah menjadi berkat, tapi selalu mengutuki pemerintah. Itu juga harus kita bahas, dan Pak Afel juga konsen ya untuk membahas hal-hal seperti itu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan semua di Galarua, Pak Ketua, Pak Santiamet, terima kasih, Pak Supriyadi, ya, Bung Lebah, ya, Bung Octavianus, ya, seorang lawyer juga, terus Pak Frans, Lisi, Ibu Lisui, kalian semua luar biasa, bahkan kawan-kawan di live chat, bantu viralkan ini, supaya banyak orang juga yang tahu ada satu organisasi namanya Galarua, yang saat ini konsen, ya, konsen untuk membantu siapapun Anda, latar belakang Anda, agama Anda apapun, siap dibantu untuk mendapatkan keadilan di negara ini. Ya, terima kasih semuanya kawan-kawan untuk like-nya, bantu diviralkan semuanya. Salam sejahtera, salam waras, salam semuanya. Salam Bapak Ibu semua.